السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمؤمنين ورحمة وأتم به على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tiada Tuhan selain Allah yang maha sempurna zatnya, yang maha sempurna rahmatnya, yang maha sempurna kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat yang kita duduki ini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan sempurna oleh Allah. Mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa tidak ada perlindungan sekokoh perlindungan Allah, dan mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok pribadi teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, bahkan setiap gerak hidupnya bebas dari kesia-siaan. Cuma sekian dirahmati Allah, banyak di antara kita yang hidup tidak bersungguh-sungguh untuk membangun kenangan yang baik. Mengapa ini penting? Karena hidup yang sekali di dunia ini menjadi jaminan apakah kita selamat di akhirat atau tidak. Kalau perkara-perkara dunia kita bisa rencanakan dengan matang, tapi sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh merencanakan kehidupan nanti di akhirat nanti. Cuma sekian dirahmati Allah. Satu hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku hikmah wa alhiqni bis salihin, dan dekatkanlah aku dengan orang-orang soleh. Yang menarik adalah sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, masih butuh hidup dekat dengan orang-orang baik, masih butuh hidup dekat orang-orang soleh, masih butuh dekat hidup dengan orang-orang yang lurus. Mengapa? Apa doanya berikutnya? Waj'al lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang hidup setelahku. Artinya kalau aku sudah wafat, ya Allah, cukup kebaikan-kebaikan yang dibicarakan orang setelah aku wafat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon agar bisa menjadi kenangan indah dalam umur sisa usianya. Cuma sekian dirahmati Allah, kita tanya dalam hidup kita, kira-kira kalau kita wafat lebih dulu daripada istri kita, daripada anak-anak kita, apa yang akan terfikir dalam benak mereka? Apakah kita termasuk sosok ayah yang penuh tanggung jawab, ahli ibadah, amanah, santun, sabar, dan tetap
menghormati orang lain. Atau ketika kita wafat, mereka malah bahagia dengan kepergian kita. Cuma sekian dirahmati Allah, maka Al-Quran menuntun kita agar bisa membangun kenangan yang indah itu. Satu, berbekalah sebelum menyesal. Cuma sekian dirahmati Allah, kita ini manusia banyak sekali keterbatasannya. Ada orang yang nyesel datang ke masjid, setelah dia datang ke masjid sudah terbatas kemampuan fisiknya. Ada orang yang menyesal setelah dia nggak bisa berangkat ke umroh atau haji, setelah uangnya sudah tidak ada lagi. Cuma sekian dirahmati Allah, fisik ini milik Allah, tapi kemampuan fisik itu ikhtiar dari hidup kita. Maka kalau kita ingin bersungguh-sungguh membangun kenangan yang indah, saat kita punya kemampuan, maka lakukan. Seperti halnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Beliau ketika masa hidupnya, ketika Rasulullah mulai punya kebiasaan berkhalwat di Gua Hira, itu kalau dari bawah sampai ke puncak Gua Hira kurang lebih 45 menit. Dan apa yang dilakukan Khadijah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai senang berkhalwat, menyendiri, lebih dekat dengan Allah, Khadijah lah yang dengan kakinya perjalanan mengantarkan makannya setiap malam. Saudara bayangkan, saat itu usia Khadijah sudah hampir 55 tahun. Dari dasar bukit menuju Gua Hira. Padahal Khadijah sosok pribadi yang kaya. Dia bisa nyuruh orang lain. Dia bisa menyuruh pembantu. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena ini bagian bakti seorang istri kepada suami. Dan ketika ketika Siti Khadijah wafat, maka Nabi luar biasa sedihnya. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sedih begitu luar biasa saat kepergian Khadijah?" "Wahai sahabatku, ketahuilah, tidak ada perempuan yang bisa menggantikan Khadijah. Selama 25 tahun aku berumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu ucapan yang melukai hatiku. Selama 25 tahun aku berumah tangga dengan Khadijah, belum pernah ada satu perilaku pun yang mengecewakanku. Khadijah adalah orang yang bermakna dalam hidup." Kenapa? Karena Khadijah sosok manusia yang membawa bekal, berbekal sebelum menyesal. Cuma sekian dirahmati Allah. Oleh karena itu, waktu yang singkat saat kita di dunia, ayo berbekal. Maka dalam Islam, amal yang paling bagus saat kita kuat. Orang yang kaya, dermawan lebih Allah sukai daripada orang yang pas-pasan dermawan. Mengapa? Karena orang yang pas-pasan, hidupnya biasa-biasa saja, paling dermawannya dengan doa. Tapi orang yang kaya, punya uang tapi dermawan, itu selesai masalah. Ada ponakan saya datang, minta bantuan, bagaimana om saya mau kuliah, sementara bapak saya nggak mengizinkan kuliah karena biaya kuliahnya nggak ada. Kalau saya kaya, saya mampu, saya dermawan, selesai masalahnya. Tapi kalau saya tidak mampu, paling bisa dermawannya dengan doa. Itulah sebabnya kenapa ketika kita masih kuat itu lebih utama. Adik-adikku yang umurnya cuma 25 tahun, 20 tahun. Saudara lebih bagus orang yang ahli masjid, suka cinta dengan Al-Quran, sering melakukan amal-amal sunnah di usia muda. Itu lebih disukai Allah daripada orang-orang yang sudah tua. Mengapa? Kemampuannya masih begitu dahsyat. Cuma sekian dirahmati Allah, maka setiap ada kesempatan datang. Kita ada waktu datang ke majelis ilmu, datang. Kita punya waktu untuk bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, datang. Kita punya rezeki untuk membantu masjid, membantu perjuangan kaum muslimin dimanapun, berikan. Itu kita memanfaatkan waktu yang Allah titipkan agar kita tidak menyesal. Cuma sekian dirahmati Allah. Yang kedua ikhtiar supaya kita punya kenangan yang indah adalah bersungguh-sungguhlah menjaga amanah. Mengapa? Hidup kita ini penuh amanah, Pak.
jasad kita ini aman dari Allah. Kenapa kita tidak mau memakan makanan yang haram? Karena jasad amanah dari Allah. Tidak boleh ada satu butir pun yang masuk ke dalam tubuh kita kecuali kita pastikan halal. Keluarga kita amanah, istri kita amanah, suami kita amanah, anak-anak kita amanah. Makanya kalau kita udah melihat rumah tangga adalah amanah, saat kita mendapatkan kepahitan yang gak enak, kita akan sabar. Saat kita dapat nikmat, kita akan syukur. Ada seorang suami yang begitu sabar menemani istrinya di hari-hari saat sakitnya. Bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, sampai bertahun-tahun. Mengapa kita mau merawat istri yang sudah tak berdaya? Karena saya yakin ini amanah dari Allah. Saat saudara ditakdirkan oleh Allah punya istri yang gak baik, gak soleh, lihat bahwa dia ada sebagai amanah. Terima apa adanya sambil kita memperbaiki diri. Seperti halnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, beliau hidup dengan seorang istri yang tidak taat, dengan istri yang durhaka, tapi Nabi Nuh tetap mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meyakini bahwa pasangan hidupnya adalah amanah. Begitu kita punya anak dan anak kita belum baik, belum soleh, yakin ini bahwa adalah amanah dari Allah. Cuma sekali dirahmati Allah, nggak sedikit orang-orang yang kecewa. Wah, saya udah masukkan anak saya ke pesantren, sekolah yang baik, pergaulan yang baik, tapi kenapa belum soleh? Itulah amanah yang Allah titipkan. Dan mungkin itulah dan pahala yang Allah siapkan supaya kita makin hari makin bijak menjadi orang tua. Saat kita sehat, ini amanah yang Allah sudah titipkan. Tidak sedikit orang yang sehat menghabiskan sehat dengan foya-foya. Mata yang sehat lebih banyak buka WhatsApp daripada buka Quran. Mata yang sehat lebih sibuk melihat status orang daripada melihat diri sendiri. Akhirnya apa? Hidup kita diatur oleh status orang. Orang status seperti apa, tapi kita yang merasa dia bicara dengan saya. Cuma sekali dirahmati Allah, hati-hati. Handphone saudara adalah amanah. Setiap ada postingan yang disitu berisi maksiat, maka siap-siap tidak akan meleset, pasti ada balasannya. Cuma sekali dirahmati Allah, bahkan dakwah pun ini amanah. Maka kewajiban dakwah ngajak orang jadi baik itu bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kiai. Setiap kita muslim punya kewajiban dirinya jadi ladang dakwah, jadi contoh kebaikan bagi orang lain. Tapi Pak Ustaz saya nggak bisa ceramah, nggak ada yang menyuruh saudara bisa ceramah. Yang penting bisa berbuat baik, contoh dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, bicara yang baik, pandangan yang baik, pikiran yang baik. Itu adalah amanah. Cuma sekian dirahmati Allah, maka siapapun yang bersungguh-sungguh punya kenangan baik, jaga. Amanah hidup ini hanya sekali. Dan saudara akan tahu nanti, mungkin kita sudah tidak ada, biarlah orang-orang lain yang mengenang kebaikan kita. Cuma sekian dirahmati Allah, siapapun meyakini dan bersungguh-sungguh membangun kenangan yang indah, maka jagalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Yang terakhir, kalau kita ingin membangun kenangan yang indah, maka pahami bahwa dunia ini fana. Yakini dunia ini fana. Apa yang Allah sampaikan, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada dalam diri kamu itu fana, wa ma'indallahi baq. Dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Cuma sekali dirahmati Allah, ada orang yang gak paham, gak ngerti, gak tahu bahwa dunia ini benar-benar fana, Pak. Kita sekarang ini produk masa lalu. Dan sudah ada produk baru, itu anak-anak kita. Kita punya anak yang masih TK, SD, itu gambaran kita dulu kecil. Kita nggak bisa balik lagi seperti itu. Tapi walhasil, saat ini episode kita sudah 40 tahun, 50 tahun. Ini yang masih Allah berikan kesempatan amanah ini. Maka kalau orang yang yakin bahwa hidup itu fana, nggak pernah menyanyiakan waktu yang sudah Allah tiapkan. Cuma sekian dirahmati Allah, maka dia akan berusaha jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Karena belum tentu ada besok. Belum tentu ada kesempatan lagi. Seperti kata Imam Malik rahimallahu wajhah, orang berbuat baik, kebaikan itu seperti awan. Yang kalau dia ambil, dia lepaskan, dia tidak akan datang lagi esok hari.
Cuma sekalian dirahmati Allah, terakhir ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Siapa orang yang kualitas ibadahnya, kualitas kesolehannya hari ini lebih baik dari kemarin, fa huwa rabihun, dia orang beruntung. Wa man kana yaumu khairan min amsihi mithla amsihi fa huwa maqbul. Siapa orang yang kualitas kesolehannya hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Wa man kana yaumu syarr min amtihi wa mal'un. Dan siapa yang orang kualitas kesolehan lebih buruk dari ini, dia orang telani. Cuma sekalian dirahmati Allah, mungkin saudara pernah lihat ada orang dari balik punya keluarga, sekarang sudah punya anak, itu hobi kalau sholatnya digabung-gabung. Sholat zuhur menjelang asar, sholat maghrib menjelang isya, sholat subuh menjelang duha. Dan tidak sedikit orang yang punya kebiasaan dari muda sampai usia sampai 30 tahun lebih gak berubah. Ada orang yang hobi datang waktu Jumatan, datangnya jam 11, datangnya setengah 11, tapi senangnya lebih enak duduk di pojok belakang. Berarti selama 20 tahun tidak berubah. Cuma sekalian dirahmati Allah, mau kemana lagi sisa umur kita, maka pastikan yang kita bangun adalah kenangan yang indah bagi orang-orang sesudah kita. Cuma sekalian dirahmati Allah, tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah akan menilai seseorang bukan karena masa lalunya, Allah akan menilai seseorang bagaimana cerita akhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita untuk istiqomah di jalan ketaatan dan membimbing kita untuk membangun kenangan yang terbaik dalam sisa umur kita. Dan semoga Allah beri kita kesempatan untuk wafat dalam husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il 'alim. Wa qulu qawli hadha fastaghfiru 'alim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخلق الكفرة والمشركين ولا تجعلنا أعداء المنافقين الظالمين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفره لي ولكم.